Pembalasan Ratu Laut Utara, Bagian 2, Jilid 6. Di kiri kanan kursi, sebuah payung tinggi dan besar, serta berjumbai-jumbai benang emas, memayungi kursi besar. Di langit-langit ruangan menyala puluhan lampu kecil, yang tersusun pada sebuah jambangan indah terbuat dari perak, dan memancarkan sinar berkilau-kilau, tergantung tepat di atas kursi besar. Pada dinding ruangan kiri kanan tampak 3 buah pintu berwarna putih. Di atas pintu menyala lampu-lampu aneh berwarna biru, merah, kuning, hijau, abu-abu, dan coklat. "Nek, kita ini berada di mana?" tanya Ayu Lestari lagi, sambil memegang kebaya si nenek. Dia masih memandang berkeliling terkagum-kagum, sementara cuping hidungnya kembang-kempis karena dia mencium bau yang harum semerbak di tempat itu. "Inilah istana Ratu Laut Utara," jawab si nenek, setengah berbisik. "Jangan-jangan aku bermimpi." Si gadis cilik lalu tarik kuat-kuat telinganya sendiri. Aduh, dia terpekik kesakitan. Ternyata Ayu tidak bermimpi. Jadi semuanya ini benar, Nek. "Nek, diamlah. Sudah ada yang menjemput kita," bisik si nenek. Saat itu, Ayu Lestari melihat pintu putih yang di atasnya ada lampu berwarna merah terbuka. Lalu, menyusul pintu putih di sebelah kiri yang ada lampu hijau. 2 orang gadis berparas cantik berkulit putih, satu memakai baju panjang warna hijau, satunya warna merah, melangkah ke arah si nenek dan Ayu. Pakaian yang dikenakan kedua gadis ini terbuka lebar di bagian punggung dan sangat rendah di bagian dada. Punggungnya yang putih tersingkap, dan sebagian payudara tersembul di ujung atas pakaian sebelah depan. Pada pinggir kiri pakaian panjang itu terdapat belahan tinggi sampai ke pangkal paha. Karenanya, setiap langkah yang dibuat menyebabkan aurat gadis-gadis cantik ini tersingkap lebar, memperlihatkan auratnya sebelah kiri, putih, dan sangat mulus. "Nek, bidadarikah yang datang ini?" tanya Ayu Lestari. Si nenek tidak menjawab, hanya tersenyum. Di hadapan kedua orang itu, gadis baju merah dan hijau menganggukkan kepala dengan hikmat. Lalu, yang baju merah berkata, "Ayu, mari ikut dengan saya." Dia pun memegang tangan Ayu Lestari. "Nek," Ayu memanggil, "ikuti saja Roro merah itu, Ayu. Dia akan menggantikan pakaianmu yang basah dengan pakaian yang bagus," berkata si nenek, ketika dilihatnya Ayu Lestari seperti hendak menampik. "Kau tak usah takut, seperti yang aku bilang, semua orang di sini menghormatimu, dan juga mengasihimu." Mendengar kata-kata si nenek itu, baru Ayu mau melangkah mengikuti Dara berbaju merah. "Nenek Cempaka, giliranmu ikut saya. Kau juga harus berganti pakaian," terdengar suara gadis berbaju hijau. Si nenek tersenyum, lalu melangkah menuju pintu berlampu hijau, mengikuti gadis cantik di depannya. Tak lama kemudian, perempuan tua yang dipanggil dengan Nenek Cempaka itu tampak keluar dari pintu berwarna hijau, diiringi oleh gadis berbaju hijau tadi. Si nenek ternyata telah bersalin. Kini dia bukan saja mengenakan sehelai kebaya panjang dan kain putih, namun wajahnya juga diberi pupur, pemerah pipi, penghitam alis, serta pewarna bibir. Nenek yang dasarnya memang cantik ini jadi tampak lebih segar. Dia melangkah sambil membawa pipa kuningan di tangan kiri. Bersama gadis berbaju hijau, Nenek Cempaka duduk di atas permadani di bawah tangga, tepat di hadapan kursi besar. Tak lama kemudian, terdengar suara bebunyian mengalun, diiringi oleh suara seperti deburan ombak di atas pasir pantai. Tirai ungu yang tergantung di belakang kursi membuka ke samping. Di saat itulah tampak seorang gadis berpakaian biru keluar dari balik tirai. Dia melangkah mendekati Nenek Cempaka lalu berkata, "Nenek, kau dipersilakan masuk." Nenek Cempaka serta-merta berdiri, menaiki tangga. Lalu, mengikuti gadis baju biru melangkah melewati tirai yang terbuka. Begitu lewat, tirai itu pun menutup kembali. Di balik tirai ternyata ada satu ruangan besar yang luar biasa bagusnya. Seluruh dinding dilukis dengan pemandangan laut yang indah, termasuk tumbuhan dan binatang-binatangnya. Di salah satu sudut terletak sebuah pembaringan, dan di atas pembaringan ini bergolek seorang perempuan muda berwajah sungguh rupawan. Kulitnya kuning langsat, dia memiliki rambut hitam berkilat. Sepasang matanya bening, tapi menyorotkan pandangan tajam. Perempuan ini mengenakan pakaian ungu gelap yang tipis, dan di atas kepalanya ada sebuah mahkota emas bertaburan batu-batu permata. Kedua lengannya dihiasi dengan kumpulan gelang yang berderet-deret sampai ke dekat siku. Yang menarik ialah sebuah permata sebesar ujung ibu jari yang melekat di pertengahan keningnya, seolah-olah membenam dan jadi satu dengan kulit dan daging keningnya. Ketika melihat Nenek Cempaka masuk diiringi gadis baju biru,
perempuan di atas pembaringan bangkit dan duduk bersandar pada sebuah bantal besar. Nenek Cempaka cepat menjura penuh hormat, begitu juga gadis berpakaian biru. Setelah menghormat, gadis ini tinggalkan ruangan. Kini tinggal si nenek dan perempuan di atas pembaringan di tempat itu. Cempaka, perempuan jelita bermahkota di atas pembaringan memanggil nama tanpa sebutan nenek. Aku sudah melihat kemunculanmu tadi bersama anak itu lewat ombak sakti penyambung mata. Benar gadis cilik itu orang yang kita cari? Benar, Sri Ratu. Memang dia orangnya. Dia bernama Ayu Lestari. Lalu, secara singkat si nenek menuturkan peristiwa yang terjadi di tempat kediaman Ayu di Kaliwungu. Kasihan anak itu. Tapi yang lebih penting, apakah kau sudah meneliti telapak tangan kanannya? Tanya perempuan cantik di atas pembaringan yang dipanggil dengan sebutan Sri Ratu. Sudah, Sri Ratu. Sesuai petunjuk Sri Ratu, memang ruas telapak tangan kanan anak itu ada tanda silangnya. Aku lega sekarang. Berarti kita sudah menemukan penerus dan pewaris kerajaan Laut Utara ini. Berarti aku bisa kembali ke asalku dan beristirahat dengan tenang. Tapi bukankah menurut Sri Ratu kita harus menunggu 7 tahun? Yaitu sampai anak itu berusia 17. Betul, Cempaka. Tapi masa 7 tahun tidak lama. Karena itu, kita harus mempersiapkannya dengan cermat dan tepat mulai dari sekarang. Itu semua menjadi tugasmu dan 6 gadis pembantuku. Akan saya ingat dan perhatikan, serta jalankan hal itu baik-baik, Sri Ratu. Tirai ungu terbuka, gadis berbaju biru masuk, membungkuk hormat lalu berkata memberitahu, gadis kecil itu sudah berada di depan tahta kerajaan. Jika Sri Ratu berkenan melihat dan menemuinya. Sri Ratu mengangguk, lalu turun dari pembaringan. Di ruang luas yang bertiang besar sebanyak 24 buah itu, Ayu Lestari duduk di depan kursi besar, ditemani oleh Roro Merah. Gadis cilik itu kini tampak mengenakan sehelai pakaian baru yang bagus, dan sampai saat itu masih saja celingak-celinguk terkagum-kagum memperhatikan keindahan ruangan besar itu. Sesaat kemudian, dilihatnya tirai ungu terbuka, dan seorang perempuan muda yang luar biasa cantiknya, mengenakan pakaian ungu tipis, melangkah keluar dari balik tirai diiringi 5 dara masing-masing berpakaian biru, kuning, hijau, abu-abu, dan coklat. Di samping kiri tampak perempuan tua berpakaian putih itu. Nek, seru Ayu Lestari. Kemarilah, kau habis berdandan, rupanya. Wajahmu jadi seperti muda, dan tambah cantik, Ingbu Ayu. Si nenek hanya tersenyum sambil palangkan jari telunjuknya di depan bibir, memberi tanda agar Ayu Lestari jangan bicara terus. Saat itu, Ayu melihat perempuan muda berbaju ungu telah duduk di atas kursi besar, sementara 5 gadis tegak di samping kiri kanan kursi, dan si nenek sendiri melangkah menuruni tangga menjemputnya. Dia memberi isyarat pada Ayu agar berdiri. Gadis kecil itu segera berdiri, diikuti oleh Roro Merah. Nek, siapakah orang yang duduk di atas kursi besar itu? Berbisik Ayu Lestari. Dialah Ratu Laut Utara, pemimpin kita di kerajaan bawah laut ini. Ayu Lestari lantas ingat ketika dia dibawa melangkah ke dalam laut. Kerajaan bawah laut katamu, Nek. Apakah saat ini kita berada di bawah laut? Ayu tidak melihat air laut sama sekali. Dan kita semua tidak tenggelam. Betul, kita memang berada di dasar laut, jawab si nenek. Dengar, aku tidak akan menceritakan apa-apa dulu. Lekas beri penghormatan pada Sri Ratu. Sebagai anak desa, cara penghormatan yang diketahui Ayu bukanlah menjura atau berlutut, melainkan mencium tangan orang. Maka, begitu mendengar kata-kata si nenek tadi, gadis cilik ini segera lari menaiki tangga. Dan begitu sampai di hadapan Sri Ratu, dia menyalaminya lalu mencium tangan Sri Ratu. Nenek Cempaka dan 6 orang dara semula menjadi tercekat, khawatir kalau tindakan gadis cilik itu tidak berkenan di hati Sri Ratu. Namun, ketika mereka melihat Sri Ratu mengulurkan tangan menyambut salam Ayu sambil tersenyum, legalah semua orang yang ada di situ. Untuk beberapa lamanya, setelah mencium tangan Sri Ratu, Ayu masih memegangi tangan itu dan menatap wajah yang cantik jelita itu. Belum pernah dia melihat perempuan secantik itu. Mulutnya yang polos langsung saja menyatakan kekaguman. Sri Ratu, wajahmu cantik sekali. Matamu bagus dan bersinar. Ayu kagum melihatmu. Sri Ratu tersenyum lebar. Anak baik, kepolosanmu menyatakan kejujuranmu. Apakah kau ingin punya mata sebagusku? Tentu saja mau, Sri Ratu. Tapi mana mungkin Ayu bisa punya mata sebagus dan sebening matamu? Kau akan memilikinya ketika kau berusia 17 tahun, Ayu. Betulkah itu? Sri Ratu mengangguk, lalu bertanya,
apakah kau suka tinggal di sini? Suka sekali, Ratu. Tapi nenek itu hanya membawa Ayu sekadar melihat-lihat. Ayu harus kembali ke Kaliwungu. Ibu Ayu. Sampai di situ, anak ini ingat apa yang terjadi atas diri ibu, nenek, dan kakek, serta salah seorang kawannya yang mati dibunuh Jarot Pangestu. Wajahnya menjadi merah dan dia berusaha menahan isakan. Ayu, kami semua sudah memutuskan bahwa kau tidak akan kembali ke Kaliwungu. Jangan khawatir akan jenazah orang-orang yang kau cintai itu. Mereka semua sudah ada yang mengurusnya. Kau tinggal di sini, ikuti segala petunjuk Nenek Cempaka dan 6 pembantuku. Sri Ratu mengusap kepala Ayu Lestari dengan tangan kirinya. Tangan kanannya ditarik genggaman Ayu. Saat itulah Sri Ratu melihat sendiri ruas bersilang pada telapak tangan gadis kecil itu. Kalian boleh pergi sekarang, kata Sri Ratu. Nenek Cempaka memegang lengan Ayu Lestari. Sebelum meninggalkan tempat itu, gadis kecil ini bertanya, Sri Ratu, kapan Ayu boleh melihatmu lagi? 7 tahun di muka, Ayu, jawab Sri Ratu. Selagi Ayu terheran-heran mendengar jawaban itu, Sri Ratu sudah membalikkan diri dan masuk kembali ke bilik tirai ungu bersama 6 gadis jelita pembantunya. Di ujung ruangan, Ayu Lestari berhenti melangkah dan berpaling pada Nenek Cempaka. Nek, Ayu heran. Apa yang kau herankan, Ayu? Menurut cerita-cerita yang pernah Ayu dengar, yang namanya kerajaan itu pasti ada pasukannya. Pasti ada prajurit pengawal, dan sebagainya. Tapi Ayu tidak melihat seorang lelaki pun di sini. Ah, matamu kurang mengawasi, jawab si nenek. Cobalah kau memandang berkeliling, lalu katakan apa yang kau lihat. Si nenek mengusap mukanya 3 kali. Ayu Lestari memandang berkeliling, dan heranlah anak ini. Di seputar ruangan, dia kini melihat puluhan prajurit gagah bersenjatakan pedang dan tombak, tegak dengan sikap mengawal. Apa yang kau lihat, Ayu? Tanya si nenek. Ayu melihat prajurit-prajurit banyak sekali. Mereka sangat gagah, memegang tombak putih berkilat, membekal pedang di pinggang masing-masing. Tapi kini mereka semua lenyap. Nek, menghilang kemana mereka? Seru Ayu Lestari. Si nenek menarik tangan anak itu seraya menjawab, itulah salah satu keanehan dan keajaiban di kerajaan bawah laut ini, Ayu. Akal manusia biasa tidak akan bisa memecahkannya. Jilid 7. Orang tua bertubuh tinggi kurus itu memandang ke langit. Saat itu tengah hari, di mana sang surya memancarkan sinarnya dengan terik. Meski dia berada di bukit yang cukup tinggi, namun kesejukan udara di situ kalah oleh panasnya cahaya matahari. Awan berarak di sebelah tenggara. Di arah selatan, rombongan burung terbang menuju ke barat. Di puncak bukit itu, suasana sunyi dan panas. Lelaki tua itu masih menunggu. Tepat ketika sang surya mencapai titik tertingginya, dia pun mematahkan sebatang cabang pohon kecil, lalu laksana kilat berlari ke puncak bukit. Di puncak bukit itu terdapat setumpuk timbunan batu-batu cadas. Dengan cabang pohon di tangan kanannya, orang tua ini memukul batu-batu itu. Satu demi satu batu itu mencelat mental. Ketika batu terakhir terlempar jauh, di tanah tampak terbujur sesosok tubuh yang hanya mengenakan sehelai celana pendek warna hitam. Sosok tubuh itu sama sekali tidak bergerak. Tak ada tampak tarikan napas pada dada ataupun perutnya. Sekujur tubuhnya, mulai dari kaki sampai ke muka, tampak penuh dengan luka-luka. Anak manusia berhati keras, masih hidup atau sudah matikah engkau? Si orang tua berseru. Tak ada jawaban. Dia lalu membungkuk mendekatkan telinga kirinya ke dada di arah jantung. Luar biasa, 40 hari ditanam, jantungnya masih berdetak. Orang tua itu lalu bangkit dan pandangi sosok tubuh yang tergeletak sambil geleng-gelengkan kepalanya. Huah, tiba-tiba orang yang terbujur itu keluarkan suara keras. Detik itu pula, tubuhnya melompat dan tahu-tahu dia sudah berdiri di hadapan lelaki tua. Orang ini berbadan tinggi, tapi di hadapan si orang tua, tingginya hanya sampai ke dadanya. Raja batu di batu, seru orang yang barusan dikubur di bawah tumpukan puing batu. Aku berhasil, kau memang hebat. Jarot Pangestu, selama 150 tahun usiaku, kau adalah orang kedua yang sanggup lulus dari ujian berat ini. Sekarang kau menguasai ilmu kesaktian itu. Kau telah menjadi manusia batu. Ternyata, orang yang barusan ditimbun batu-batu itu adalah Jarot Pangestu, manusia jahat yang begitu keluar dari penjara telah membunuh bekas Adipati Ambarawa dan istrinya, serta membunuh Ibu Ayu Lestari, dan juga membunuh seorang anak kecil tidak berdosa, kawan Ayu Lestari. Terima kasih, kakek. Itu semua berkat keikhlasanmu mewariskan ilmu kesaktian itu padaku.
dan kekerasan hatimu untuk membalas dendam. Jarod Pangestu mengangguk. Dan demi tugas yang aku bebankan padamu, membunuh nenek sakti cempaka itu, akan aku jalankan tugasmu dengan baik, ujar Jarod Pangestu pula. Sekarang, bolehkah aku mencoba kehebatan ilmu baruku? Silakan, jawab lelaki tua yang disebut dengan gelar Raja Batu di Batu. Jarod Pangestu melangkah mendekati sebuah batu besar. Kaki kanannya tiba-tiba ditendangkan. Braakek, batu besar itu hancur berantakan. Dia merasa belum puas. Didekatinya sebuah batu besar lainnya. Lalu, dengan tangan kirinya dihantamnya batu itu. Braak, hal yang sama terjadi. Batu itu pecah berkeping-keping. Raja Batu di Batu tertawa mengekeh. Jika kau masih belum percaya, lihat ini, kata si kakek berseru. Lalu, dia menyambar sebuah potongan batu sebesar tetampah, seberat hampir 50 kati. Batu ini dihancurkannya ke kepala Jarod Pangestu. Jarod agak kaget dan berusaha menghindar. Tapi batu menghantam kepalanya lebih cepat. Jarod tampak terhuyung-huyung, dan dia menyaksikan bagaimana batu yang dihantamkan ke kepalanya pecah berantakan. Dia sendiri merasakan seperti ditepuk pada kepalanya yang dihantam batu tadi. Tidak ada luka, benjut pun tidak. Raja Batu di Batu, aku benar-benar percaya pada kesaktian yang kini aku miliki. Aku sangat berterima kasih padamu. Abis berkata begitu, Jarod Pangestu lalu berlutut di hadapan orang tua berusia 150 tahun itu. Setelah memiliki ilmu kesaktian itu, kau tentu ingin cepat-cepat menyeberang ke tanah Jawa. Membalaskan sakit hatimu pada Cempaka, meneruskan dendam kesumatmu dengan menghabiskan sisa turunan Menak Srenggi yang menurutmu lolos dari kematian karena ditolong oleh si nenek yang kemudian mengalahkanmu. Kau boleh pergi sekarang juga, Jarod. Tanah Bugis ini sangat jauh dari Ambarawa. Kau harus menghabiskan waktu paling tidak 20 hari pelayaran untuk kembali ke sana. Jika Raja Batu di Batu berkenan, aku memang akan berangkat saat ini juga. Pergilah, balaskan juga sakit hati dan dendam kesumatku pada tua bangka bernama Cempaka itu. Kalau aku boleh tahu, Raja Batu di Batu, dendam kesumat apakah yang ada antara kau dengan dia? Bertanya Jarod. Lelaki tua itu tertawa lebar. Urusan tolol di masa muda. Aku suka dia, dia tidak suka aku. Itu hal biasa saja, aku tidak memaksa. Kalau dia menolak wajar-wajar saja, aku tidak akan sakit hati. Tapi dia mempermalukan aku di hadapan orang banyak, di antaranya beberapa tokoh persilatan di tanah Jawa. Kemudian dia kawin dengan pemuda lain. Dalam keadaan mata gelap, suaminya itu kubunuh di satu tempat di pantai utara Jawa. Dia membalas dendam dan membunuh istriku, padahal istriku saat itu sedang hamil muda. Nah, apakah tidak pantas kalau hubungan kita ini membuat aku memintamu mencari dan membunuhnya? Apalagi kau pun ada silang sengketa dengan dia. Jangan khawatir, Raja Batu di Batu. Nenek keparat itu akan mendapatkan hukumannya. Aku pergi sekarang. Ada satu hal yang perlu aku beritahukan padamu sebelum kau pergi, Jarod, berkata Raja Batu di Batu. Menurut pendengaranku, tingkat kepandaian Cempaka saat ini jauh lebih tinggi dari ketika dulu dia masih muda. Namun, jangan membuatmu menjadi gentar. Hanya saja ingat baik-baik bahwa sejak beberapa puluh tahun yang lalu, dia telah bergabung dengan Ratu Laut Utara, yakni perempuan cantik berkepandaian tinggi yang menjadi ratu pada kerajaan bawah laut. Jika kau mencarinya, berarti kau harus masuk ke wilayah kekuasaan Ratu Laut Utara. Dan ini sangat berbahaya, kau harus berhati-hati. Tingkat kepandaian sang ratu jauh lebih tinggi dari si nenek itu. Terima kasih atas pemberitahuanmu, Raja Batu di Batu. Percayalah, kesaktian yang kau berikan tak akan kusia-siakan. Aku akan menghancurkan siapa saja yang berani menghalangi. Memang, ilmu kesaktian batu yang kini kau miliki membuatmu menjadi seorang manusia tanpa tandingan. Namun, untuk berjaga-jaga seandainya kau sampai bentrokan dengan Ratu Laut Utara, bawalah ini sebagai bekal. Kunyah dan hadapi musuhmu, pasti dia akan kewalahan dan babak belur. Raja Batu di Batu lalu memberikan sebuah benda berwarna putih, ternyata adalah sebutir bawang putih. Jarod Pangestu menyimpan bawang putih itu baik-baik di balik pinggang celananya, lalu berlutut dan menyembah 3 kali di hadapan si kakek, baru tinggalkan puncak bukit itu. Jilid 8. 7 tahun berlalu, sejak kedatangan Ayu Lestari yang dibawa Nenek Cempaka ke kerajaan bawah laut di Laut Utara. Hari itu, di ruangan besar terdengar suara alunan gamelan yang tidak berhenti-henti, sejak di atas laut sang surya terbit. Ini satu pertanda akan ada satu kejadian besar di kerajaan bawah laut.
Walau keadaan tampak biasa-biasa saja, yang terlihat oleh mata biasa hanyalah Sang Sri Ratu bersama 6 pembantunya yang jelita, lalu Nenek Cempaka, dan Ayu Lestari, yang kini telah berubah menjadi gadis 17 tahun bertubuh tinggi semampai dan berwajah cantik. Seperti yang dipersiapkan sejak 7 tahun lalu, hari ini adalah hari di mana Sri Ratu, penguasa Laut Utara, akan menyerahkan atau mewariskan kekuasaannya pada Ayu Lestari. Gadis yang kini berusia 17 tahun dan merupakan satu-satunya yang dianggap paling tepat untuk mewariskan kekuasaan itu, karena pembawaannya yang dimilikinya sejak lahir dan tidak mungkin dimiliki oleh orang lain. Upacara penyerahan kekuasaan dan pengangkatan Ayu Lestari menjadi Sri Ratu yang baru berlangsung singkat. Hanya dihadiri oleh Sri Ratu sendiri, lalu Ayu Lestari, kemudian 6 pembantu Sri Ratu, dan terakhir adalah orang kepercayaan Sri Ratu, yaitu Nenek Cempaka. Walaupun upacara berlangsung singkat, namun sangat sakral. Pada upacara itu pula terjadi hal-hal luar biasa yang sulit dipercaya oleh akal sehat manusia biasa, termasuk Ayu Lestari. Ayu, hari ini aku bersyukur bahwa aku akhirnya dapat menyerahkan tahta kerajaan bawah laut padamu. Pegang dan jalankan tahta kerajaan ini dengan sebaik-baiknya. 6 Roro dan Nenek Cempaka akan selalu menjadi pendampingmu yang setia, sebagaimana mereka telah mendampingiku selama hampir 400 tahun. 400 tahun, ujar Ayu dalam hati. Apakah aku juga akan punya umur sepanjang itu? 400 tahun tanpa wajah berubah menjadi keriput seperti nenek-nenek. Lalu, terdengar kembali suara Sri Ratu. Sesuai kehendak Sang Pencipta melalui sumpah kedua orang tuaku, maka aku akan kembali pada asal dan wujudku semula. Sri Ratu memandang sesaat pada Ayu, lalu menoleh pada Roro Coklat, yaitu Dara cantik berpakaian coklat. Mendapat isyarat dari Sang Ratu, Dara ini tinggalkan tempat itu. Ketika muncul kembali, dia membawa sebuah dulang emas, di atas mana terdapat sebuah anglo berisi arang merah membara. Anglo ini diletakkan di depan Nenek Cempaka. Si nenek lalu mengeluarkan sekeping kemenyan dari balik sabuknya dan menebarkan kemenyan ini di atas bara api. Serta-merta, ruangan besar itu dipenuhi bau harumnya bau kemenyan. Cempaka, silakan melafadzkan doa, berkata Sri Ratu dengan suara bergetar, sementara 6 pembantunya secara bersamaan tundukkan kepala. Ayu juga ikut-ikutan menundukkan kepala. Nenek Cempaka tampak mengangkat kedua tangannya ke atas. Kedua matanya dipejamkan, sedangkan mulutnya melafadzkan ucapan-ucapan panjang yang tidak dimengerti oleh Ayu. Lama sekali si nenek membacakan doanya itu. Begitu doa selesai, Nenek Cempaka membawa Ayu Lestari berdiri lebih dekat di hadapan Sri Ratu. Dengan tangan kanannya, Sri Ratu memegang batu permata besar yang selama ratusan tahun melekat di kulit keningnya. Perlahan-lahan, batu permata yang berkilau-kilauan itu ditanggalkannya. Pada saat itu, di kejauhan terdengar suara deburan ombak yang luar biasa kerasnya, diserai suara tiupan angin seperti seruling. Pejamkan kedua matamu, Ayu, kata Sri Ratu. Ayu pejamkan kedua matanya. Sri Ratu meletakkan batu permata itu di pertengahan kening Ayu, lalu menekannya. Batu itu masuk ke dalam kulit kening Ayu. Di saat itu pula, Ayu Lestari merasakan kelainan terjadi atas dirinya. Tubuhnya terasa sangat ringan. Pendengarannya menjadi luar biasa tajam. Kau boleh membuka matamu sekarang, Ayu, kembali terdengar suara Sri Ratu. Ayu Lestari membuka kedua matanya. Astaga, pemandangannya menjadi luar biasa tajamnya. Dia kini melihat apa yang selama ini tak mungkin dilihatnya dengan mata biasa. Apa yang kau lihat, Ayu? Tanya Sri Ratu. Saya melihat ratusan prajurit di luar sana, melakukan pengawalan dengan rapi. Saya bisa melihat lautan luas di atas sana. Ada perahu-perahu nelayan, ada pulau-pulau, ada burung-burung. Bagaimana ini bisa terjadi? Sri Ratu tersenyum. Itu semua hanya bisa terjadi karena batu permata yang melekat di keningmu, dan juga karena adanya dasar kekuatan dalam dirimu. Sri Ratu lalu memandang berkeliling. Sejak saat ini, Ayu Lestari adalah Sri Ratu kalian yang baru. Kalian harus berbakti dan setia padanya. Sudah saatnya aku pergi dan mengucapkan selamat tinggal pada kalian. Nenek Cempaka dan 6 gadis jelita menjura dalam pada Sri Ratu, lalu juga pada Ayu Lestari, membuat gadis ini menjadi salah tingkah. Lalu, Sri Ratu melangkah mendekati Nenek Cempaka, merangkul perempuan tua ini erat-erat. Di kedua mata Sang Sri Ratu tampak keluar merebak air mata. Lalu, dia juga memeluk dan mencium satu persatu 6 gadis pembantunya. 6 gadis ini juga tampak terharu dan berusaha menahan isak, sementara Nenek Cempaka tertegak tundukkan kepala.
Terakhir sekali, Sri Ratu memeluk dan mencium kedua pipi Ayu Lestari. Jaga kerajaan kita baik-baik, Ayu. Terima kasih atas kepercayaan besar ini, Sri Ratu. Jika sewaktu-waktu Ayu ingin bertemu, apakah itu bisa dilakukan? Aku akan selalu muncul pada saat-saat penting. Kau bisa memberitahu Cempaka jika kau ingin bertemu denganku. Tanpa diminta, jika kalian dalam bahaya misalnya, aku akan muncul mendampingi kalian. Sri Ratu melepaskan rangkulannya. Dia melangkah mundur 3 langkah, lalu berkata, Ayu, ingat dulu bagaimana kau mengatakan ingin memiliki mata sebening dan sebagus mataku? Hari ini kebeningan dan kebagusan itu telah kau miliki. Sebelum Ayu sempat mengatakan sesuatu, Sri Ratu Lama menjurai memberi penghormatan padanya. Lalu, Sri Ratu Lama ini menjauh sampai 10 langkah. Sambil melangkah, dia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi ke atas. Sesaat kemudian, tampak ada asap keluar dari tubuhnya. Pakaian ungu tipis yang membungkus auratnya perlahan-lahan sirna. Tubuh tanpa pakaian itu kini perlahan-lahan berubah menjadi pucat, makin pucat, dan akhirnya menjadi putih sama sekali. Di lain kejap, Ayu hampir keluarkan seruan tertahan, kalau saja tidak cepat menutup mulutnya sendiri. Bagaimanakah tidak? Sosok tubuh Sri Ratu dilihatnya kini telah berubah menjadi seekor buaya putih, dan perlahan-lahan meluncur turun ke bawah, lalu melata di atas permadani ruangan. Sesaat, buaya putih itu memandang ke arah 7 orang yang tegak tak bergerak itu. Lalu, binatang ini meluncur melewati bagian bawah kursi besar tahta kerajaan bawah laut, menuruni 5 undakan tangga, meluncur cepat di sepanjang permadani tebal berwarna biru, dan akhirnya lenyap di ujung ruangan besar. Tak lama kemudian, terdengar suara seperti ada benda berat masuk ke dalam air. Ayu Lestari yang kini memiliki pandangan mata tajam luar biasa, bukan saja memiliki daya pandang jauh, tapi juga punya daya tembus yang hebat, arahkan pandangannya ke depan. Gadis 17 tahun yang kini menjadi Sri Ratu baru itu melihat bagaimana buaya putih tadi meluncur masuk ke dalam laut, berenang cepat ke arah utara, dan akhirnya lenyap di kejauhan. Jilid 9. Sambil bersiul-siul, Pendekar 212 Wiro Sableng berjalan menimang-nimang bungkusan daun berisi nasi. Sesekali, nasi itu dilemparkannya ke udara, lalu ditangkapnya kembali. Dia merasa adanya perbedaan udara, tanda saat itu dia semakin dekat dengan pantai utara. Udara pedalaman yang penuh kesegaran pohon-pohon menghijau kini berganti dengan udara laut yang mengandung garam. Lapat-lapat, pendekar ini mulai mendengar suara deburan ombak di pasir. Ah, laut, laut. Sudah lama sekali aku tidak melihat laut. Aku akan makan berenak enak di tepi pantai sambil memandang ke laut, lalu berenang sepuas-puasnya. Orang yang kutunggu paling cepat baru muncul saat matahari menggelincir ke barat. Akhirnya, murid Eyang Sinto Gendeng dari Gunung Gede itu sampai juga ke tepi pantai laut utara. Satu tangan memegang bungkusan nasi, satunya lagi menggaruk-garuk kepala, dia tegak di atas pasir, memandang ke laut yang menyajikan pemandangan indah, sementara air laut dan buih ombak membasahi kedua kakinya. Setelah puas tegak-tegak di atas pasir bermain ombak, Wiro melangkah ke arah tumbangan pohon kelapa yang tergeletak di bagian ketinggian, lalu duduk di batang kelapa itu. Sambil terus menatap ke arah laut, perlahan-lahan dia membuka bungkusan nasi yang sejak tadi dibawanya. Begitu daun terbuka, kelihatanlah nasi putih yang masih hangat, sepotong ikan bakar, lalu sambal terasi, dan 2 buah mentimun segar. Ah, di mana aku akan mencuci tangan? Wiro memandang berkeliling. Dicuci dengan air laut pasti membuat tangan dan nasi ini jadi asin. Ah, sudahlah, tidak cuci tangan pun tidak apa-apa. Tidak ada yang marah. Hahaha. Wiro lalu mulai menyantap nasi bungkusnya. Belum lagi suap pertama sampai ke mulutnya, sepasang telinganya mendengar langkah-langkah kaki di belakangnya. Pendekar ini cepat berpaling, dan pandangannya bertemu dengan sosok tubuh seorang nenek berambut putih, acak-acakan, berpakaian compang camping. Langkahnya terseok-seok. Kalau saja dia tidak bertopang pada tongkatnya, niscaya sudah beberapa kali dia jatuh tergelimpang. Dan tongkat yang berada di tangan si nenek bermuka kotor celomongan ini sungguh aneh di mata murid Sinto Gendeng.